Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Purnama di Jalan Sunyi Podcast. Oke teman-teman, senang rasanya bisa bertemu lagi dengan saya di Purnama di Jalan Sunyi Podcast. Dan sebelum itu gimana nih kabar dari teman-teman? Semoga sih sehat-sehat selalu ya, amin. Nggak terasa juga kita sudah masuk ke episode ke-17. Dan episode kali ini kita akan ngebahas atau ngobrolin tentang move on. Tema yang menarik ya nggak sih? Nah, kalau teman-teman belum tahu, tema move on ini sebenarnya juga requestan dari salah satu sobat sunyi kita. Kemarin sempat ngirim pesan ke saya bahwa Mas, tips move on dong. Waduh, tips move on ini sebenarnya juga berat juga sih. Tapi coba kita nanti obrolin ini temanya seperti apa gitu ya. Tapi di sini saya mungkin nanti sekedar sharing aja atau berbagi pengalaman seperti itu sih. Nah, teman-teman pendengar sekalian, kalau kita ngobrolin tentang move on, pasti nggak jauh juga berkaitan dengan kisah asmara ya nggak? Dan kalau kita udah berhubungan dengan kisah asmara, mungkin ada yang jatuh cinta, ada yang patah hati, sakit hati. Dan ketika seseorang udah sakit hati, patah hati, mungkin ada yang dinamakan proses move on gitu loh. Karena ya udah patah hati, biar gimana sih caranya nggak patah hati gitu kan. Setelah itu ya kita bisa sebut sebagai move on, bergerak gitu kan. Nah, kalau dari kata move on sendiri gitu kan, bahwa di situ ada move, ya udah berarti kita bergerak gitu kan. Ya bergerak, lakukan aja aktivitas gitu loh. Ya oke lah, kadang-kadang kan kalau kita udah sakit hati, kita patah hati, itu kita sering menyesal ya nggak sih? Menyesalnya, aduh kenapa sih aku kok kayak gini, kenapa sih dia milih orang lain, kenapa sih aku waktu itu nggak ngelakuin ini, kenapa aku nggak. Ya ada penyesalan terus menerus di dalam diri kita yang malah justru menyusahkan diri kita untuk bergerak, untuk move on. Jangan sampai kita cuman apa ya teman-teman, kenapa kita sulit move on, karena kita malah justru terjebak bahwa kita itu cuman meratapi, merenungi, galau, dan kita stuck dalam perasaan itu. Kita justru malah fokus dalam perasaan itu sehingga menyusahkan kita untuk move on. Padahal move on ya udah, move, gerak, lakukan aktivitas apa yang memang kita suka gitu loh. Lakukan aktivitas yang memang buat kita bahagia, buat kita senang gitu loh. Apapun itu yang penting kita bergerak. Jangan cuma kita tiduran, kita rebahan, kita mengenang masa lalu, kita merenungi masa-masa waktu itu, waktu bersama. Katakanlah misalkan, waduh aku dulu gini, wah kenapa kok aku gak berbuat seperti ini ya, kenapa kok dia malah milih orang lain, kenapa kok gak milih aku, apa aku kurang ganteng, apa aku kurang perhatian, apa aku kurang pengorbanan. Itu justru malah menambah beban di dalam diri kita. Lebih baik kita move, kita gerak, kita lakukan aktivitas, entah itu di dalam rumah atau di luar rumah. Karena aktivitas yang kita lakukan itu akan membuat mood kita itu naik gitu loh. Ketika badan kita bergerak, itu akan mempengaruhi perasaan dan juga pikiran kita. Maka dari itu lakukan aktivitas yang membuat kita suka, yang membuat kita bahagia, apapun itu gitu loh. Ya kalau dari aku sendiri ya, karena aku suka ngobrol, ya udah aku bikin podcast, aku ngobrolin apapun, hal apapun itu yang mungkin teman-teman request temanya, atau mungkin dari apa sudut pandangku aku ngobrolin gitu kan. Atau mungkin kalau aku waktu itu juga bikin YouTube, kemudian aku nulis juga, aku baca buku, aku dengerin kajian, aku dengerin ceramah gitu. Lakukan hal itu. Atau memang suka main bola, ya udah main bola, atau apapun yang membuat kalian suka, apapun yang membuat kalian bahagia, lakukan gitu. Sehingga kalian benar-benar bergerak gitu loh. Gak cuman stuck aja dan fokus terhadap hal-hal yang memang membuat diri kalian tuh cuma meratapi hal yang memang udah terjadi gitu loh. Ya perasaan sakit hati, perasaan galau emang pasti dalam fase move on, dalam fase kita ingin bergerak, move itu sering banget kok keinget bahwa atau kerasa gitu tentang masa-masa itu, dan kayak serasanya itu sulit dilupakan dan akhirnya jatuhnya sulit move on gitu loh. Ya oke lah, keinget, oke lah, masih ada di pikiran kita, tapi intinya jangan berlarut-larut terhadap perasaan dan pikiran itu gitu loh.
Karena semakin kita memikirkan hal itu terus menerus, ya fokus kita cuman di situ. Kita nggak fokus ke move-nya gitu loh. Kita nggak fokus ke move, padahal yang dibutuhkan kita adalah move-nya itu. Move-nya itu yang kita butuhkan. Aku rasa sih lebih baik terima aja deh. Terima itu maksudnya dalam artian jangan menolak apa yang kita rasakan. Kalau misalkan kita masih ingat, kalau kita ngerasa di hati kita dan juga masih ingat di pikiran kita tentang hal-hal yang mungkin belum bisa kita lupakan, ya udah terima aja gitu. Maksudnya terima itu ya udah diterima aja, dijalani, dinikmati. Jangan ditolak, jangan dilawan gitu. Karena semakin dilawan justru itu akan semakin sulit untuk dilupakan. Kalau misalkan aku pokoknya harus melupakan, aku harusnya gini, harus tak lawan ini. Kalau semakin dilawan itu justru malah semakin ingat gitu. Ya udah terima aja kenyataan itu. Jadi kita harus benar-benar menerima kenyataan dengan hati yang lapang, dengan hati yang luas gitu, bahwa ya udah ini memang sudah terjadi dan kita nggak bisa merubah kejadian itu. Kita nggak bisa merubah kejadian itu. Jadi hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu yang mungkin sudah kita sesali saat ini, kita nggak akan bisa merubah hal itu, teman-teman. Sekali lagi, kita nggak akan bisa merubah hal yang sudah terjadi di masa lalu. Yang bisa kita rubah adalah masa sekarang. Karena apa? Karena masa sekarang yang kita lakukan di masa yang sekarang itu akan menghasilkan diri kita di masa yang akan datang. Dan kita harus sadar bahwa kita itu punya masa depan. Kita punya impian, kita punya cita-cita gitu loh. Kita itu punya masa depan gitu. Harus ada hal-hal positif gitu. Kita percaya bahwa ada hal-hal yang positif yang menunggu kita di depan gitu. Ayo kita bergerak untuk maju ke depan. Kita bergerak untuk maju ke depan lah. Yang lalu itu ya udah biarlah berlalu. Kita nggak bisa mengulang hal itu lagi. Bahkan memperbaiki masa lalu kita udah nggak bisa gitu loh. Ya udah. Kalau kita terlalu fokus ingin mengulang lagi di masa yang dulu, memperbaiki di masa yang dulu, nggak akan bisa. Buat apa gitu? Yang perlu kita lakukan ya udah kita perbaiki yang masa sekarang, kita move, karena masih ada hal-hal yang baik yang menunggu kita di masa depan gitu. Intinya kita harus care kepada diri kita harus peduli kepada diri kita. Karena ketika kita hanya fokus ke hal yang masa lalu, kita fokus dalam hal itu doang, itu namanya kita nggak care, kita nggak peduli kepada diri kita. Padahal diri kita punya masa depan loh. Kita punya masa depan. Jadi sadar bahwa kita itu punya masa depan. Kita harus peduli pada diri kita. Jangan sampai kita menyakiti diri kita gitu loh. Oke, sedih oke, menyesali oke. Tapi kalau penyesalan dan kesedihan itu berlarut-larut, terus mau ngapain gitu loh? Kita akan stuck di situ aja. Kita nggak akan berkembang. Kita nggak akan maju. Ya, intinya dari move on itu adalah yang pertama adalah move, bergerak, lakukan aktivitas secara fisik gitu loh. Entah itu olahraga, membaca, menonton, ngobrol atau apa, bikin apapun itu gitu loh. Terus bisa juga kita lakuin, mungkin kita sharing ke teman-teman gitu. Jangan dipendam, jangan pernah memendam itu, karena bisa jadi bom waktu, bisa jadi bumerang buat kita kalau kita memendam itu gitu. Ya udah kita sharing ke teman kita ngobrol ke teman kita. Mungkin nggak soal tentang cinta, mungkin nggak soal tentang move on, nggak tentang asmara, jatuh cinta, patah hati. Mungkin dengan hal yang lain bisa membuka hati kita, bisa membuka pikiran kita, sehingga kita benar-benar pikiran kita itu jadi lebih enjoy lagi, lebih santai lagi gitu, lebih enak gitu. Mungkin kita yang waktu itu jarang sekali ngobrol dengan teman, sekarang kita bisa lagi ngobrol sama teman kita, bisa sharing ke teman kita gitu. Dari circle sahabat kita yang sekarang, atau mungkin dari circle teman-teman kita yang dulu gitu, kita ajak ngobrol, ajak sharing gitu loh. Yang berikutnya adalah ya kita jangan sampai berlarut-larut dengan penyesalan gitu loh. Buat apa sih kita berlarut-larut sama penyesalan gitu? Itu nggak akan ada gunanya gitu loh. Ya udah menyesal, oke menyesal, tapi kalau kita menyesali doang dan kita nggak mau bergerak, ya ngapain, ya nggak sih?
lebih baik kita bergerak gitu loh. Dan kita tuh harus sadar bahwa ya udah, memang ini adalah jalan, memang ini adalah yang sudah Tuhan gariskan gitu loh. Aku waktu itu juga, oh ya udah, yang memang terjadi ini adalah memang kehendaknya Tuhan. Kita nggak bisa merubah itu. Kita punya kehendak, sedangkan Tuhan juga punya kehendak. Dan kehendak Tuhanlah yang terbaik buat kita. Kita harus sadar gitu. Jadi bilanglah gitu pada diri kita atau kepada Tuhan gitu. Ya Tuhan, terima kasih gitu loh. Terima kasih karena mungkin ini adalah jalan terbaik yang memang Engkau berikan kepadaku gitu. Aku waktu itu seperti itu gitu. Ya emang ini jalan yang dari Tuhan, jalan terbaik, ya udah kita terima gitu. Kalau kita nggak terima kenyataan, kita nggak menerima kehendak dari Tuhan, berarti kita sama aja melawan Tuhan, ya nggak sih? Makanya ya udah, emang yang adanya seperti itu ya udah kita terima aja, mau ngapain lagi gitu loh. Dan yang terpenting kita itu jangan fokus terhadap masa yang udah terjadi atau masa lalu. Jangan terlalu fokus sama itu. Fokus sama diri yang sekarang dan fokus sama diri kita yang akan datang. Ingat lagi kalimat yang aku sampaikan tadi bahwa kita punya masa depan. Kita punya masa depan. Entah itu dengan pasangan kita yang baru, entah itu dengan keluarga kita, keluarga besar, dengan orang-orang di sekeliling kita gitu. Kita punya hubungan-hubungan itu yang harus kita jalani dengan baik gitu loh. Jangan sampai masa lalu kita mempengaruhi jalan kita untuk mendapatkan kebahagiaan kita di masa sekarang dan kebahagiaan kita di masa yang akan datang gitu loh. Jangan sampai kebahagiaan kita itu direnggut oleh penyesalan di masa yang lalu gitu. Ya gitulah. Lakukan kayak gitu. Pokoknya lakukan terus dengan gerak, lakukan aktivitas apapun itu. Ya seperti yang udah aku sampaikan tadi bahwa aku tuh kalau aku sendiri ya aku bikin podcast, aku bikin YouTube, aku ngobrol sama temanku, aku cari kenalan, aku sharing kepada teman-teman, kemudian aku baca buku, aku nulis, aku main bola, aku dengerin kajian. Ya dengerin kajian gitu. Karena itu benar-benar akan membuat hati kita lebih tenang, lebih damai. Dan itu membuat diri kita lebih menerima kenyataan, menerima yang terjadi seperti ini. Ya udah akhirnya akan ada yang namanya menerima keadaan. Akhirnya kita menerima menerima keadaan dengan hati yang lapang, hati yang luas. Dan jangan lupa untuk berdoa, karena berdoa itu sangat penting gitu. Ya kalau waktu itu sih aku sendiri ya memohon untuk meluaskan hati, melambangkan hati, meluaskan pikiran, menjernihkan hati dan menjernihkan pikiran. Karena itu sangat penting gitu. Ingat bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk kita, yang tidak akan pernah kita tahu. Karena sebaik apapun yang kita kira belum tentu itu baik buat kita. Tapi kalau itu udah menjadi kehendak Tuhan, berarti itu baik buat kita, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ayolah move on gitu, ayo kita bergerak gitu, kita punya masa depan teman-teman. Jangan sampai kita terjebak terus-menerus dengan penyesalan kita, jangan sampai gitu. Mari kita move on. Saat ini adalah saat yang tepat untuk kita move on. Saatnya untuk move on teman-teman. Yuk kita move on sekarang gitu. Kita punya masa depan yang harus kita perjuangkan nih. Ayo move on. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Kalau misalkan mungkin kurang memuaskan gitu ya sharingku, berbagiku gitu ya, tipsku gitu, ya mohon maaf gitu, karena mungkin aku bukan orang yang motivator gitu ya, tapi ini adalah sekedar sharing aja, mungkin juga bermanfaat, mungkin bisa memberikan gambaran ke teman-teman, referensi ke teman-teman. Intinya semoga bermanfaat sih. Dan untuk teman-teman yang memang sedang lagi proses move on,
Semoga segera bisa move on. Semoga bisa menjalani hari demi harinya dengan lebih baik lagi dan positif lagi. Aku doakan semoga menjadi orang yang lebih baik dan lebih arif, bijaksana dalam menjalani hidup, lebih lapang dada dan sabar. Mungkin itu aja sih dari aku gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan tentu saja jangan lupa dengerin terus Jalan Sunyi Podcast. Itu aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.